Bapak, Ibu, dan saudara semua, Shalom, puji nama Tuhan. Sangat bersyukur kami menyapa dari Gereja Kristen Nazarene Philadelphia. Sungguh senang dan bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Doa kami, kiranya anugerah, kemurahan, damai sejahtera atas setiap pergumulan kita masing-masing dalam setiap medan juang dan medan lain kita masing-masing. Masih bicara tentang komitmen, Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa ketika saya dan saudara dipanggil untuk menjadi murid Kristus, bukan hanya menjadi anugerah dan kemurahan ketika kita menerima berkat-berkat, keselamatan, hal-hal yang baik, perlindungan, dan lain sebagainya. Tetapi juga sebagai respons atas kasih karunia itu, kita harus hidup di dalam komitmen, kesetiaan, ketaatan, kesungguhan, totalitas kehidupan kita. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana kita menjalani komitmen, yaitu dari hari demi hari. Masih teks yang sama, yaitu Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Pelajaran kedua berkaitan dengan komitmen adalah ketika Tuhan Yesus mengundang sekaligus menantang para pengikutnya bukan sekedar ikut-ikutan, tapi pengikut yang sejati adalah dia harus siap menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Prinsip yang pertama kita pelajari kemarin. Yang kedua adalah mengikut aku. Teks ini mengajarkan supaya kita punya fokus dan perhatian yang terus-menerus tertuju dan terpaut kepada Yesus Kristus. Kita ditolong untuk terus berkomitmen kepada Yesus kalau pandangan fokus kita itu terus-menerus tertuju kepada Yesus. Tidak berusaha untuk menoleh ke kanan atau ke kiri, tapi melihat Yesus, memandang Yesus sebagai sumber keselamatan kita, sebagai pandu kehidupan kita, itu akan menolong kita untuk terus berkomitmen kepada Tuhan. Bayangkan dan pikirkan bagaimana Yesus juga sudah terlebih dahulu berkomitmen menuntaskan karya keselamatannya di atas kayu salib. Tidak dengan main-main, tapi Tuhan serius dan begitu berkomitmen untuk datang ke dunia, untuk melayani, untuk menyerahkan hidupnya dan tergantung di atas kayu salib. Bukankah itu sebuah komitmen? Komitmen harus ditujukan dengan perbuatan dan aksi nyata seperti Kristus. Dengan memandang Kristus, maka kita akan disadarkan, oh ya, Tuhan begitu mengasihi saya dengan pengorbanannya. Kenapa saya tidak berkomitmen untuk Dia? Hal yang sama seperti yang kita percakapkan di pagi hari ini juga disampaikan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ini menolong kita untuk punya komitmen kepada Kristus dengan cara fokus kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan kesetiaan, dedikasi kepada Tuhan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang terus tertuju kepada Kristus, artinya kita fokus. Supaya kita bisa memahami yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Perhatikan bagian ini. Yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kristus begitu tekun berkomitmen untuk menyelesaikan tugas karya keselamatannya demi kita semua, kata firman Tuhan. Dengan memandang itu, dengan melihat itu, dengan berfokus kepada Kristus, bagaimana Dia berkarya, bagaimana rahmat-Nya dicurahkan bagi kita, harapannya kita ditolong untuk juga setia komitmen mengikut Tuhan sampai tuntas, sampai purna, sampai selesai. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bersemangat, ikut Tuhan, setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk rahmat dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami di hari yang baru ini. Kiranya kasih setiamu, anugerahmu atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Gembala Agung kami yang setia, kami sudah berdoa. Amin.